Halo Lur, kembali lagi bersama saya Rudi di Pondok Sehat Rakyat. Lur, saya sekarang posisinya lagi di rumahnya temen, gitu ya. Temen ini penyandang disabilitas Lur. Namanya Mbak Vira Fitria. Dia sangat sangat luar biasa karena banyak menginspirasi disabilitas-disabilitas yang lain. Dan tentunya Lur, di sini Mbak Vira juga punya semacam organisasi atau komunitas yang itu dipergunakan untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang lain. Ayo Lur. Ayo. Halo Mbak Vira. Halo kawan-kawan. Ini Mbak Vira Lur. Gimana kabarnya Mbak Vira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Mbak Vira, saya minta waktunya nanti kita bisa banyak ngobrol-ngobrol. Bisa Mbak Vira? Monggo. Oke. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke Lur, ayo Lur. Oke Lur, di sini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa karena saya anggap luar biasa Mbak Vira ini karena banyak menginspirasi termasuk saya gitu ya. Apa yang menjadi biografi Mbak Vira ini biar tahu semua. Kira-kira Mbak Vira ini aktivitasnya apa sih dan apa yang sudah pernah dilakukan dan karya-karyanya apa gitu. Namanya siapa Mbak Vira, nama lengkapnya? Nama saya Vira Fitria. Saya seorang penyandang cerebral palsy. Cerebral palsy gitu ya? Iya, Oke. cerebral palsy. Cerebral palsy. Atau lebih mudahnya itu lumpuh otak. Lumpuh otak. Iya. Jadi Lur, mungkin banyak yang tidak tahu apa sih cerebral palsy, apalagi tadi disederhanakan lumpuh otak. Nah, nanti kita akan cari tahu di Mbak Vira. Terus? Aktivitas saya adalah mahasiswi Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya. S2 berarti? Iya. Luar biasa, sudah S2 Lur. Terus? Dan saya adalah penerima scholarship atau beasiswa Undip Net, yaitu sebuah beasiswa untuk mahasiswa difabel se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Iya. Berarti bisa jadi saya katakan Mbak Vira ini perwakilan Indonesia. Iya, saya luar dua biasa. orang yang terpilih selama tahun 2019 kemarin. 2019. Berarti ini kaitannya dengan apa Mbak Vira kira-kira yang tadi yang perwakilan Indonesia ini? Ini kenapa jurusannya kebijakan publik, karena kebijakan publik itu sangat berkaitan dengan advokasi difabel kepada pemerintah agar lebih berpihak terhadap hak-hak para penyandang disabilitas khususnya di Indonesia. Terus tadi kaitannya dengan prestasi yang mewakili Indonesia Mbak Vira, kira-kira apa yang selain itu atau mungkin ada yang lain nggak? Oh, saya kebetulan juga peserta EVLP International Visitor Leadership Program. Itu sebuah program dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pada tahun 2019 kemarin saya dikirim ke Amerika Serikat mengunjungi 5 negara bagian. Berarti Mbak Vira ini juga mewakili Indonesia juga? Iya, saya satu-satunya difabel yang terpilih pada tahun 2019. Luar biasa Lur, satu-satunya difabel perwakilan Indonesia yang dikirim ke Amerika. Iya, betul. Dikirim ke Amerika. Saya saja tidak pernah gitu. Luar biasa Mbak Vira. Berapa lama kira-kira di sana Mbak Vira? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Iya. Terus ada hambatan enggak? Ya mohon maaf karena Mbak Vira kan Lur, Mbak Vira ini dalam kesehariannya harus pakai kursi roda. Nah, kira-kira dalam berangkat sampai kondisinya di sana itu seperti apa? Kira-kira bisa cerita nggak? Saya cukup terkesan ketika saya menginjak negeri Paman Sam, Amerika Serikat, karena di sana ketika kita bicara tentang aksesibilitas, ketika kita bicara tentang kesetaraan hak, ketika kita
bicara tentang pendidikan, kesehatan, apapun itu aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia itu di sana itu sama sekali tidak ada hambatan. Oh, berarti sangat aksesibel gitu ya. Betul sangat sekali. inklusif Iya. sekali. Oke. Di Amerika Lur, ya saya nggak membandingkan di Indonesia karena memang Indonesia ini masih menuju gitu. Kalau senang sekali bukannya menuju itu senang sekali Mas Yan. Tapi kita tetap harus tetap optimis. Oke, apalagi Mbak Fira yang bisa disampaikan? Yang ingin saya sampaikan, walaupun mungkin sekarang Indonesia sedang berproses untuk inklusi, tapi setidaknya kita harus mengawali. Ya. Jadi kita jangan istilahnya jangan pesimis dulu, jangan underestimate dulu, tapi Oke. kita harus punya niat untuk sama-sama bersinergi menuju Indonesia yang ramah disabilitas. Indonesia yang ramah disabilitas. Itu harapannya Mbak Fira dan teman-teman disabilitas ya. Betul Betul sekali. sekali. Oke, Mbak Fira, saya ingin tahu juga nih, secara sederhana saja ketika di sana posisinya kemana-mana naik apa atau terus bagaimana di sana gitu seperti apa Mbak Fira? Kebetulan di sana itu panitianya itu istilahnya memfasilitasi salah satu mobilitas, namanya kalau di sana tuh shuttle atau semacam bus mini, dan bus mini itu hidrolik, jadi otomatis bisa naik turun, jadi saya tanpa harus diangkat dibopong ketika mungkin saya berada di Tuban atau di Indonesia saya dalam bermobilitas memakai angkutan umum dari kursi roda harus berpindah ke bajai, ke Grab misalnya. Tapi kalau di sana kursi rodanya bisa naik gitu. Berarti di sana itu memang teknologi juga mendukung ya Mbak Fira ya? Sangat mendukung Sangat sekali. mendukung. Oke. Dari masyarakatnya di sana seperti apa Mbak Fira? Masyarakatnya di sana juga masyarakat yang ramah disabilitas. Kebetulan di sana ada satu program semacam pertukaran kebudayaan. Jadi ada satu malam gitu ya, saya berkunjung ke sebuah keluarga di mana keluarga tersebut adalah, kalau di sini mungkin bisa dikatakan pensiunan Pertamina gitu ya. Berarti pensiunan perusahaan besar gitu ya? Perusahaan ABFD, gas, BUMN gitu ya, ya? pokoknya yang kaitan dengan gas, Oh, minyak, yang berkaitan gitu. dengan perusahaan minyak atau Iya gas? gitu. Oke. Terus istrinya itu kebetulan adalah seorang guru pendidikan inklusi. Istrinya seorang guru pendidikan inklusi. Ya, jadi terus? dia banyak bercerita bagaimana interaksi dia dengan siswa-siswi yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Ya. Saya punya satu cerita yang berkesan gitu. Ya. Kebetulan waktu itu dia itu memelihara banyak anjing. Nah, Anjing yang kalau di sana kan anjingnya bersih, terawat dan lain sebagainya. bahkan menganggap anjingnya itu seperti saudara ya. Betul sekali, jaga rumah dan Beda lain dengan yang sebagainya. ada di sini loh. Iya, memang. Oke. tidur di kamarnya, tapi karena sudah tahu kalau maaf saya muslim dan saya juga takut anjing, jadi ketika itu anjingnya di karantina di sebuah kamar untuk toleransi. Ya. Padahal setiap harinya tuh mereka sangat dekat dengan anjingnya, bahkan tidur bareng dengan anjingnya. Karena Mbak Fira itu menginap di sana, toleransinya anjingnya dikarantina dulu. Iya. Jadi biar Mbak Fira ini juga nggak bersinggungan dan bersentuhan langsung dengan anjing, karena Mbak Fira ini muslim dan tentunya ya tahu hukum tentang haram ketika bersentuhan dengan anjing yang kondisinya mungkin kotor dan lain-lain gitu. Oke. Iya, terus di samping itu juga ada satu lagi ketika jamuan makan malam itu saya ketemu dengan sama-sama penyandang cerebral palsy. Dia itu bekerja di salah satu maskapai besar di US. Penyandang disabilitas dan cerebral palsy tetapi bekerja di perusahaan besar. Iya, dan dia bertugasnya itu adalah dia koordinator penumpang disabilitas. Oh, berarti dia hanya mengurusi penumpang yang memang kondisinya disabilitas. Iya, jadi dia tugasnya melaporkan kepada teman-temannya, misalnya nanti ini di penerbangan ini ada seorang penyandang disabilitas, bagaimana harus memberikan servis. Karena kebutuhan kami kan berbeda, hanya kebutuhannya saja yang berbeda, bukan yang lainnya, dan itu yang memang harus
diberikan pemahaman lebih ya kepada masyarakat kita. Kadang-kadang memandang disabilitas itu sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang stigma negatif lah. Mungkin di sini juga saya meminta istilahnya meminta tolong kepada teman-teman yang menyaksikan channel YouTube ini, mungkin marilah dari sekarang kita belajar untuk mengerti tentang kebutuhan dan keadaan orang lain di sekitar kita. Oke. Harusnya lebih peduli dengan keadaan sekitar kita ya. Iya betul, lebih peka, empati dan lain-lain sebagainya. Selain itu Mbak Fira mungkin ada pengalaman lagi atau mungkin prestasi apa lagi yang selama ini mungkin Mbak Fira mengalaminya, atau mungkin memang mendapatkan prestasi itu juga cukup sulit? Kalau sedari dulu tuh saya yang menjadi fokus saya tuh memang sekolah. Ya, artinya pendidikan, karena saya merasa dengan saya berpendidikan saya akan memiliki kualitas gitu. Oke, saya potong dulu Mbak Fira. Kata Mbak Fira, dengan berpendidikan maka orang itu berkualitas. Catat. Iya. Pengalaman pribadi saya waktu kecil itu pernah adalah yang memberikan statement atau komentar kepada saya, sudah difabel wedok pisan, sudah cacat wedok pisan, sudah cacat, sudah difabel perempuan pisan. Iya, dan dari situ saya ingat kata-kata dari almarhum papa saya gitu. Nggak apa-apa Dok, nggak apa-apa Nak gitu ya bahasanya. Kamu mungkin menjadi disabilitas, tapi jadilah insya Allah disabilitas yang berkualitas. Maka dari itu saya selalu mengupayakan bagaimana saya supaya bisa meraih pendidikan tinggi gitu. Walaupun itu saya jalani secara tidak mudah, saya pernah ditolak, pernah diultimatum dan lain sebagainya. Karena dalam menempuh pendidikan itu Mbak? Iya, itu waktu SD. Jadi beliau itu tidak, istilahnya kurang percaya dengan kemampuan saya gitu. Itu pihak guru atau teman atau bagaimana? Pihak guru dan kepala sekolah. Negeri? Sekolah negeri? Iya. Sekolah negeri loh. Oke, terus? Jadi ketika itu kan masih catur ulang ya, belum semester. Ya, 3 bulanan itu ya? Iya, 4 bulan. 4 bulan ya. Kalau nggak setahun itu tiga catur ulang. Iya, masih ingat. Saya juga ngalami itu Mbak Fira. Iya, soalnya kan era tahun 90-an Iya. Kalau sekarang kan semester gitu ya. Iya, sekarang era milenial. Era milenial, kayak disamakan dengan anak kuliah. Iya, betul. Jadi ketika itu kan mama sempet ya istilahnya berjuang bagaimana supaya anaknya ini tetap merasakan pendidikan gitu. Akhirnya ya sudah Bu, anak ibu kami terima, tapi ada proses percobaan dulu. Ketika dalam waktu 3-4 bulan anak ibu bisa mengikuti pelajaran, maka ya sudah akan kami terima, tapi jika tidak ya mohon maaf akan kami keluarkan, seperti itu. Dan dan karena kuasa Allah gitu, alhamdulillah saya ranking 5 dari 45 siswa sekelas tersebut, dan akhirnya kepala sekolah tersebut tercengang. Ranking 5 dari berapa siswa Mbak Fira? 40 sekolah lur. Artinya apa? Jangan dipandang sebelah mata gitu ya. Meskipun kondisinya disabilitas, tapi otaknya ini sangat encer dan cerdas sekali lur. Oke lur. Iya, itu pengalaman yang berkesan. Terus ketika itu saya juga harus berpindah-pindah sekolah. Saya sempat beberapa tahun tinggal di Solo juga karena membagi aktivitas antara sekolah dan fisioterapi. Jadi dulunya sebelum saya usia 14 tahun itu saya belum bisa berjalan, bahkan berdiri juga agak susah. Jadi mobilitas saya tuh ngesot gitu. Terus saya terapi di Solo karena terapinya rutin, jadi alhamdulillah saya ada kemajuan bisa berjalan pakai walker gitu. Tapi sekarang
lebih banyak pakai kursi roda ya Mbak Fira ya? Kalau di rumah saya pakai walker. Oh, pakai walker. Ya, kalau keluar aktivitas di luar rumah saja baru pakai kursi roda. Walker itu besi lor, besi kayak apa? Itu ya? Iya, bersih berkaki 4 gitu. Besi berkaki 4. Di Iya. jalan gini lor. Iya, tapi jangan dibayangkan ya kawan-kawan kalau itu jemuran, karena itu bukan jemuran. Itu bukan jemuran lur, itu adalah alat bantu untuk teman-teman disabilitas khususnya yang memang pakai kursi roda dan tidak bisa jalan. Oke. Iya, hambatan ketika berjalan. Oke, ada hambatan ketika berjalan. Oke Mbak Fira, saya dengar juga Mbak Fira aktivitasnya selain kuliah itu punya pengalaman menjadi penyiar radio juga, gitu ya? Itu sebelum saya concern berkecimpung di dunia difabel. Oh, sebelum concern di dunia difabel, Mbak Fira ini ternyata pernah menjadi penyiar radio lur. Oke. Berapa lama itu Mbak Fira? Sekitar 4 tahun dari 2012 sampai 2016. Cukup lama juga ya Mbak Fira ya? Cukup lama, dan memang itu 6 jam, 3 acara, dan semuanya itu berbahasa Kromo Inggil Jawa gitu. Nah, ini menariknya. Ternyata Mbak Fira ini kayaknya gitu ya, katanya ini sangat mahir bahasa Jawa, dan bahasa Jawanya itu Kromo Inggil alias bahasa Jawa halus. Ya. Iya, betul sekali. Oke. Selain itu juga Mbak Fira saya dengar juga aktif sebagai wartawan gitu. Iya, khusus untuk isu-isu difabel ya, banyak meliput tentang bagaimana sih terkait dengan hak-hak teman-teman difabel, apa yang perlu diadvokasi dengan pemerintah setempat dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau kawan-kawan di sini penasaran dengan sekelumit cerita hidup saya, mohon doanya saja. Insya Allah pada bulan November saya akan launching buku solo biografi saya. Bulan November tahun ini? Iya. Bulan November tahun ini, berarti beberapa hari lagi Mbak Fira ini akan launching satu buku. Iya, satu buku. Judulnya apa Mbak Fira? Judulnya adalah Merendah Asa Perempuan Cerebral Palsy. Merendah Asa Perempuan Cerebral Palsy. Oke lor, nanti kalau sudah di launching silahkan cari bukunya, dan tentunya harus dibeli lur ya, nantinya biar mendapatkan banyak inspirasi dari pengalaman dan kehidupannya Mbak Fira, gitu ya Mbak Fira ya? Betul sekali, semoga bisa memberikan edukasi dan juga bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan sekalian. Oke Mbak Fira, sangat menarik sekali ya dari perbincangan kita yang cukup lumayan panjang ini, tetapi banyak hal yang bisa kita ambil lur. Dari perjalanan kehidupannya Mbak Fira, aktivitasnya sampai prestasinya yang bahkan itu sudah mendunia loh. Ya, saya aja belum pernah ke Amerika dan lain-lain, hanya di Indonesia. Sebentar lagi akan menyusul insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti mohon doanya saja nanti kita bersama-sama bisa berangkat gitu ya. Kemana Mbak Fira? Amin. Kalau pengen saya sih ke Australia atau ke Eropa begitu. Ke Australia dan ke Eropa, tetapi satu lagi ke Mekah Mbak Fira. Oh iya. Itu nomor setelah itu baru dimaksudnya. Oke lur, ini tadi kita sudah banyak ngobrol ya terkait dengan biografi Mbak Fira. Nah, ini sangat bermanfaat sekali lur dan menginspirasi sekali bagi kita semua gitu ya. Oleh karena itu lur, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kita minta saran dan kritiknya di komennya, karena masukan-masukan itu bahkan tolong kasih idenya juga, barangkali ada ide yang bagus untuk channel kami ya, nantinya bisa mengembangkan channel kita untuk bisa bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Oke lur, sekian dulu dari kami itu ya, saya Rudi dan ini Fira Fitria gitu ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen gitu ya, dan tentunya tetap share untuk channel kita ini di channel Pondok Sehat Rakyat, karena channel Pondok Sehat Rakyat ini sangat menginspirasi dan mengedukasi gitu ya. Oke lur, sekian dulu dari saya. Salam Pondok Sehat Rakyat. Sehat, bugar.